Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man balagha risalatahu wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin generasi Qur'ani yang kami hormati, seperti yang kita ketahui, terutama para orang tua, keluarga merupakan potret miniatur sekaligus cerminan dan tatanan sebuah masyarakat. Bila keluarga baik, maka akan baik pula masyarakat dan bangsa tersebut. Sebaliknya hadirin, jika institusi keluarga rusak, rumah tangga hancur, maka ini merupakan isyarat awal dari kehancuran sebuah bangsa. Demikian ungkapan Syekh Aidil Fatih Abdullah dalam karyanya Buyutuna Kama Yajibu An Takuna. Ungkapan tersebut menggambarkan betapa penting peran orang tua dalam membangun sebuah bangsa. Jika kita menginginkan bangsa yang baik, maka bangunlah keluarga yang islami, rumah tangga yang Qur'ani, figur ayah handa yang bijak dan berwibawa, serta sosok ibunda yang lembut dan penyantun. Namun, seiring perkembangan zaman, keluarga tidak lagi dibangun atas dasar cinta dan iman, akan tetapi dibangun atas dasar nafsu dan kepalsuan. Keluarga yang kita harapkan menjadi madrasatul ula justru menjadi tempat persinggahan semata. Oleh sebab itu, tidak mustahil rumah tangga yang seperti ini akan melahirkan generasi pecandu narkoba, pecandu game online, tawuran pelajar, dan lain sebagainya yang pada akhirnya akan meruntuhkan rumah tangga. Prihatin terhadap kondisi ini, tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan syarahan yang berjudul Peran Orang Tua dalam Pendidikan Karakter menurut konsep Al-Quran, dengan landasan firman Allah, Quran Surah Luqman ayat 17 yang akan ditilawahkan oleh qari'ah kita berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak.
yang maha pengasih, maha penyayang. Wahai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan Allah. Hadirin para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan pertiwi, ayat tadi merupakan peringatan kepada semua orang tua untuk khawatir, cemas dan takut untuk meninggalkan generasi yang lemah, baik itu lemah mental maupun lemah iman. Lebih lanjutnya, hadirin, bagaimana anak akan belajar kejujuran jika ia mengetahui orang tuanya berdusta? Bagaimana anak akan belajar sifat amanah jika ia melihat ayahnya menipu? Bagaimana anak akan belajar akhlak yang baik jika orang di sekitarnya suka mengejek, berkata kasar, dan berakhlak buruk? Bagaimana anak bisa menjauhi rokok jika orang tua dan gurunya adalah seorang perokok berat? Betul. Oleh sebab itu, orang tua dan guru merupakan orang pertama dan utama yang berbuat baik dan memberikan contoh keteladanan generasi penerus bangsa yang bermoral tinggi dan berakhlakul karimah sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Jika tidak demikian, maka akan lahirlah suatu kebodohan, keterbelakangan, buta huruf, tidak paham agama, bahkan lebih memprihatinkan lagi, anak-anak tidak pernah mengenal Al-Quran. Menurut data statistik yang dikutip oleh Ketua Yayasan Indonesia Mengaji, Komjen Pol Syarifuddin, dari data World Population Review yang menyebut hasil sensus tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia 273.500.000 jiwa dan persentase umat Islamnya 87,2%. Indonesia yang mayoritasnya muslim dan fanatik dengan keislamannya, tetapi 65% generasinya tidak mampu membaca Al-Quran. Fakta tersebut sangat memalukan, mengkhawatirkan, bahkan mencemaskan kita. Hadirin, disadari atau tidak, ini merupakan rencana awal Barat dalam menjajah dunia Islam. Perdana Menteri Victoria pernah berpidato di depan parlemennya. Apabila kita ingin mengalahkan negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim, maka yang paling utama harus kita lakukan adalah menjauhkan mereka dari Al-Quran, supaya mereka buta terhadap kandungannya. Sebab hanya dengan cara itulah kita akan berhasil menaklukkan mereka. Karena selama mereka berpegang teguh pada Al-Quran, selama itu pula kita tidak akan sanggup mengalahkan mereka. Masyaallah, hadirin rahimakumullah. Oleh sebab itu, keluarga sebagai madrasah pertama umat Islam berkewajiban untuk mendidik, mengarahkan, dan mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Sebagaimana yang dikatakan dalam ungkapan Arab, Al-Baitul Madrasatul Ula. Rumah merupakan sekolah utama. Jika dipersiapkan dengan baik, maka akan melahirkan para remaja sebagai generasi yang kuat, pantang menyerah, rela berkorban demi agama, nusa, dan bangsa. Lantas bagaimana menciptakan generasi Qur'ani? Dalam Al-Quran, surah At-Tahrim ayat ke-6 berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu
قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang kasar dan keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin calon penghuni surga, ketika ayat ini turun, Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami telah menjaga diri kami, tapi bagaimana menjaga keluarga kami?" Lantas Rasulullah menjawab, "Engkau cegah mereka dari larangan Allah dan suruhlah keluargamu untuk mengerjakan perintah Sang Rabbul Alamin." Dengan demikian, ayat tadi merupakan landasan filosofis bagi orang tua dalam menjaga, membimbing dan mengarahkan anak-anaknya. Sebab itu, Dr. Asli Al-Muntaqa dalam kitabnya Kaifa Nusa'idul Abna ala Qiyamihul Khulqiyah mengatakan bahwa anak-anak memang butuh materi. Anak-anak juga memerlukan tarbiyah jasmania. Namun mereka jauh lebih memerlukan tarbiyah Islamiyah, Rabbaniyah dan Qur'aniyah. Akhir dari syarahan ini dapat kita simpulkan bahwa keluarga merupakan benteng utama umat Islam. Jika kita mendambakan masyarakat yang taat, umat yang hebat, bangsa yang kuat, maka mari ciptakan keluarga-keluarga yang berkarakter, tangguh, bermoral tinggi, memiliki rasa kasih sayang, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga dan bangsa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi